Puncak sejati dari segala pencapaian adalah membuat engkau berpikir ulang tentang apa yang aku cari di dunia ini dan untuk apa aku diciptakan. Dr. Kurnia Akmal. Ini kita akan makan Bermalam di Danau Segara Anak pagi, malam, adalah siang. suatu pengalaman yang sangat menarik untuk diceritakan. Setelah tertidur pulas di malam kedua di Danau Segara Anak, paginya waktunya kami mengisi perut kembali sebagai bekal tenaga untuk kembali pulang. Makan besar bersama dengan orang-orang yang terbilang baru kemarin saya kenal dengan ikan hasil tangkapan langsung di Danau Segara Anak menjadi sesuatu yang kiranya patut sekali untuk dirawat ketika sudah menjadi kenangan. Setelah makan selesai, packing selesai, dan semua urusan selesai, kini waktunya kembali Siap, pulang. Bang. Kadek di jalannya. Siap. Bahasa Lomboknya adeng-adeng. Adeng-adeng. Oke. Hati-hati, Bang. Ayo. Ya, be careful. Aduh, jangan. Ini. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat, Bang, dan ketemu lagi. Oke. Siap. Hati-hati ya. Salam. Di sini kami berpisah dengan kawan-kawan Bandung karena tujuan kami memang berbeda. Mereka akan ke puncak dulu dan memang itu niatan awal mereka sedari berangkat dari Bandung. Sedangkan kami bergabung dengan rombongan dari Bayan, Tanjung, dan Malang untuk turun dari Torian karena sebelumnya memang di antara rombongan kami berenam tidak ada yang pernah turun dari jalur Torian, sehingga kami bergabung. Berjalan turun kurang lebih 1 jam, kami sampai di kolam air panas dan memutuskan untuk rehat sejenak sembari merelaksasikan otot-otot tubuh yang cukup pegal. Langsung dari Gunung Rinjani, air belerang, dan manfaatnya cukup banyak. Di antaranya menyehatkan kulit dan terapi sudah turun mendaki. Saat sebagai terapi relaksasi, kaki akan terasa segar kembali ya. Ada levelnya, tingkat ini lebih panas lagi guys, itu tingkat terdingin. Di sini juga kami bertemu beberapa pendaki lain yang sedang berkemah karena memang sepertinya akan enak sekali berkemah di sini dan tujuan utama mereka adalah melakukan pendakian adat, yakni mandi di Goa Susu. Berhubung dekat juga, saya, Kakak Riyad, dan Ustadz Fatria memutuskan untuk berkunjung sejenak melihat Goa Susu yang cukup familiar itu di telinga pendaki Sasak. Bagaimana sih rupanya? Ternyata goa ini memang indah. Di bibir goa ada air terjun yang menjadi jalur aliran air panas. Ketika saya akan mencoba masuk ke dalam Goa Susu, di sekeliling goa saya melihat banyak sekali tembakau dan helai-helai kain warna putih yang diikat pada area sekitar goa yang entahlah, saya kurang tahu fungsinya untuk apa. Di tempat saya memijakan kaki ini yang berwarna kuning, saya kira akan sangat licin. Ternyata justru sebaliknya, sangat-sangat tidak licin, dan itu sangat membantu kami ketika masuk ke dalam goa. Ternyata begini ya rupanya stalaktit yang dulunya saya hanya bisa melihat di TV dan media-media sosial saja. Indah. Dan goa ini adalah goa ternyaman yang pernah saya kunjungi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seberes mandi air panas, kami pun lanjut berjalan. Dan subhanallah, kami tak henti-hentinya berdecak kagum di sepanjang perjalanan. Bagaimana tidak, pemandangan dari jalur Torian ini begitu berbeda. Sangat berbeda keindahannya. Lihat deh. Ya Allah, bagusnya.
Pada sisi kiri dan kanan jalur diapit oleh tebing-tebing tinggi menjulang. Suguhan air terjun yang begitu memukau menjadi jamuan istimewa di jalur ini. Memang benar kata kawan-kawan saya yang pernah melewati jalur ini. Rasanya kita tidak sedang berada di Lombok, tapi kita sedang berada di belahan bumi lain. Dan saya membenarkan hal itu. Sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Kami terus berjalan dan beberapa titik di jalur ini memang cukup ekstrim dan sangat memerlukan kefokusan dan harus ekstra hati-hati. Karena terkadang kita berjalan melewati lembahan, kadang-kadang kita naik melewati tebing-tebing yang curam. Beberapa keindahan memang menyimpan bahaya. Dan bukankah setiap hal memang mempunyai sisi positif dan negatif, bukan? Kami terus berjalan hingga akhirnya kami tiba di area pasir hitam yang terkenal itu. Titik temu yang menyatukan dua sungai air panas yang dipenuhi air terjun di jalur Turian ini. Dan spot ini menjadi salah satu spot foto yang cukup populer bagi para pendaki yang melewati jalur ini. Termasuk saya berhenti berfoto sebentar. Akhirnya kami tiba di air terjun Penimbunan yang paling terkenal itu. Begitu menakjubkan. Dan air terjun ini menjadi batas vegetasi antara sabana dan hutan hujan tropis. 3,5 jam kami turun berjalan menyusuri hutan hingga akhirnya jam 9 malam kami tiba di rumah warga Turian. Selanjutnya kami langsung dibawa oleh Suta ke rumahnya di desa Bayan Bele untuk menginap semalam dan besok pagi langsung pulang ke Sembalun dengan menggunakan engkel. Paginya Suta langsung menyetopkan kami mobil engkel di samping area Masjid Kuno Bayan Bele. Setelah saya masuk ke dalam untuk mencari tempat duduk, ternyata engkelnya cukup sesak dan didominasi oleh adik-adik santri yang akan pergi belajar menuntut ilmu ke Anjani Lombok Timur sana. Subhanallah, di sini saya sangat terharu melihat perjuangan mereka dan harapan besar yang ditanam oleh kedua orang tua mereka. Semoga sukses Dik dan menjadi pelita baru di KLU dalam urusan agama dan dunia. Amin. Akhirnya di pertigaan Koko Putih kami berganti kendaraan karena memang kesepakatan sedari awal adalah engkel tersebut hanya sanggup mengantarkan kami sampai di pertigaan Koko Putih dan memang tujuan kami memang berbeda. Kami membayar 20.000 kepada engkel tersebut. Namun setelah turun kami juga agak bingung mencari kendaraan tujuan Sembalun siang-siang seperti ini. Akhirnya ada mobil pick up lewat yang kebetulan akan mengantarkan pisang ke Sembalun dan kami pun menumpang sekalian menghemat budget juga kan. Hehe, alhamdulillah. Akhirnya kami berenam sampai di Sembalun dengan selamat. Kemudian pergi ke rumah Anes untuk mengambil motor serta menumpang istirahat sebentar, lalu berpisah dan saling berucap terima kasih serta saling mendoakan semoga bisa bertemu lagi dan mendaki Rinjani bersama kembali. Amin ya Allah. Seberes dari rumah Anesa, ternyata kami tak langsung pulang. Kakak Riyad mengajak saya untuk menyambangi salah satu lokasi pembibitan stroberi di lahan kawannya di Sembalun yang bibitnya ini memang diperuntukkan untuk ditanam di kawasan Yayasan Ihya As-Sunnah Desa Tete Batu. Ya, sekalian kita panen stroberi dan makan di tempat. Kapan lagi coba? Hehe. Jarang-jarang kan bisa makan stroberi segar secara langsung dari Gumi Sembahulun. Akhirnya perjalanan pendakian ke Rinjani via Sembalun Turian selesai.
Semoga bisa kembali mendaki Rinjani, dan teruntuk yang belum mendaki Rinjani harus mendaki, karena sangat disayangkan pemandangan secantik itu hanya disaksikan secara virtual. Oke, saya makan strawberry dulu. Terima kasih dan salam lestari. Gambar aksara merekam perjalanan dengan tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sebab maklum saja, sebab ini adalah organik. Jadi bisa pesan bibitnya maupun buahnya di kami ya.